Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai logika, ya. Apa itu logika? Kenapa kita belajar logika? Nah, dengan mempelajari logika, maka manusia kemudian bisa membuat suatu komputer, ya, PC. Nah, di dalam komputer itu terdapat program-program. Program-program ini diisikan oleh programmer yang di dalamnya terdapat logika-logika. Mulai kapan sih belajar logika itu dikembangkan, ya? Nah, logika-logika ini dikembangkan mulai pada zamannya Aristoteles, ya. Jadi pada zaman itu Aristoteles mempelajari bagaimana logika. Awal mulanya bagaimana sih kita mempelajari logika? Kita mempelajari logika melalui mempelajari kalimat, ya. Kalimat itu adalah untaian kata-kata. Nah, kalau kata-kata saja itu hanya punya arti saja, tapi belum punya makna, begitu ya. Tetapi kalau sudah disusun menjadi kalimat, maka kata-kata itu menjadi mempunyai makna. Nah, dengan makna kalimat itu, maka kita bisa menilai suatu kalimat. Apakah kalimat itu benar, apakah kalimat itu salah, apakah kalimat itu menyesatkan, atau bagaimana, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mempelajari logika, maka sama hanya kita mempelajari atau menilai pernyataan-pernyataan. Jadi memfilter, menilai, mengolah pernyataan-pernyataan, begitu ya. Oke, ini oke. Nah, kemudian kalimat itu ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya Pak, saya asli Bandung. Pak, saya asli Bandung. Dengan mengatakan Pak, saya asli Bandung, kita bisa menilai apakah benar atau tidak, ya kan? Nah, karena Pak saya memang asli Bandung, maka kalimat tersebut adalah benar. Jadi kita bisa menilai kalimat ini benar karena nilainya benar. Karena nilainya benar, maknanya benar, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan seperti ini, saya orang Bandung, ini belum tentu benar. Belum tentu benar. Kenapa? Karena saya ini relatif. Siapa yang bicara? Kalau misalnya yang bicara saya itu diganti dengan Pak saya, maka jadi benar. Tapi kalau yang bicara bukan orang Bandung, ya berarti jadinya jadi salah. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Ini kalimat terbuka dan yang ini tadi ini adalah kalimat tertutup, ya. Ini tertutup. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada lagi kalimat seperti ini. Bagaimana seperti ini? Yang seperti ini tidak bisa dinilai, ya, karena ini adalah suruhan. Pas saya ke Bandung, itu mah tidak bisa dinilai, itu suruhan. Begitu juga dengan kalimat berikutnya. Apakah pas saya orang Bandung? Ini juga tidak bisa dinilai. Kenapa? Karena ini pertanyaan. Jadi, pertanyaan, suruhan tidak bisa dinilai. Begitu ya. Nah, jadi yang bisa dinilai itu namanya pernyataan. Pernyataan itu kita singkat sebagai huruf P. Karena biasanya kita perlu simbol-simbol, ya, untuk menyederhanakan sesuatu, kita perlu simbol. Kita simbolkan pernyataan P. Kalau tulis pernyataan kan terlalu panjang, ya. Nah, kemudian pernyataan itu kan tidak satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, pernyataan berikutnya bisa huruf Q, bisa huruf R, bisa huruf S, dan seterusnya. Nah, kemudian kebalikan suatu pernyataan disebutnya negasi. Jadi kalau negasi itu kalau misalnya pernyataannya tadi benar, negasinya salah. Kalau pernyataannya salah, negasinya benar. Contoh, misalnya pernyataannya Pak saya asli Bandung. P, ya, P-nya pernyataan P. Negasinya kita tuliskan dengan kuriwel P, gitu ya, seperti ini, ya, cacing P. Nah, ini negasi namanya. Negasinya dari Pak saya asli Bandung, ya, negasinya adalah pas saya bukan asli Bandung, gitu ya. Gampang ya dengan mengatakan kata bukan, gitu ya. Nah, kemudian seperti tadi bahwa kalimat itu kan tidak hanya satu, dia bisa dua digabung, gitu kan, dua kalimat digabung. Digabung dengan kata apa? Pertama, misalnya adalah digabung dengan kata dan, ya. Nah, kalimat yang digabung dengan kata dan disebutnya konjungsi. Nah, ini. Nah, di sini ada tabel konjungsi. Jadi maksudnya tabel ini adalah kita membuat pernyataan majemuk, ya. Ya, jadi kalimat majemuk yang disusun atas dua pernyataan. Misalnya di sini ada pernyataan pertama P, pernyataan yang kedua adalah Q. Kemudian di sini apa? Ada BBSS, ada BSBS. Nah, maksudnya kalau B itu nilainya benar, kalau S itu nilainya salah. B benar, S salah, gitu ya.
Nah, jadi misalnya di baris pertama ini pernyataan pertamanya benar, pernyataan yang keduanya benar. Maka kalau dua pernyataan digabung jadi kalimat gitu kan, P dan Q, maka hasilnya benar. Ya, kita lihat contohnya ya. Ya, maaf ya, videonya nge-lag. Oke. Aduh, nge-lag lagi. Repot ya. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting kedengaran suaranya ya. Oke, penting kedengaran suaranya. Nah, nanti lama-kelamaan videonya bagus lagi. Ya, nah, jadi di sini misalnya ada dua pernyataan. Jadi P-nya adalah peyem asli dari Bandung. Ya, peyem asli dari Bandung itu P. Yang kedua, dodol asli dari Bandung. Ya, dodol asli dari Bandung. Nah, kemudian digabung menjadi peyem dan dodol asli dari Bandung. Nah, ini jadi namanya kalimat majemuk gitu ya. Oh, benar nggak ini dodol asli dari Bandung? Dodol asli dari Bandung? Salah. Dodol itu aslinya dari Garut. Peyem aslinya dari Bandung. Maka P-nya benar, tapi Q-nya salah. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. B, S. B dan S, kita lihat B dan S ya. Nah, B dan S kita lihat di sini adalah kalimat baris yang kedua, B dan S. B dan S. B dan S hasilnya adalah S ya. P-nya benar, Q-nya salah. B dan S-nya P dan Q, nah ini ya, P dan Q-nya jadi salah. Gitu. Coba kalian perhatikan di sini ya. B dan S hasilnya salah. Peyem asli dari Bandung, benar? Benar ya. Dodol asli dari Bandung, betul? Salah. Sekarang kalau semuanya digabungkan, peyem dan dodol asli dari Bandung, betul salah? Salah ya. Kalau pakai kata dan, itu harus dua-duanya benar. Dua-duanya benar, baru kalimatnya benar. Gitu. Kalau dua-duanya benar, maka kalimatnya semuanya benar. Nah, kalian lihat di tabel ini ya. Jadi kalau dua-duanya benar, B dan B benar. Kalau salah satu saja ada yang salah, maka hasilnya salah. Ya. Apalagi misalnya apalagi dukuh, misalnya dukuh Palembang dan dodol asli dari Bandung. Nah, itu dua-duanya salah ya. Dukuh Palembang salah, asli dari Bandung. Dodol juga salah, asli dari Bandung. Dua-duanya salah. Jadi kalau ada yang salah satu saja, maka salah. Jadi ini kalau pakai dan, dua-duanya harus betul. Oke, lanjut. Sekarang kalimat majemuk yang menggunakan kata atau, ya, menggunakan kata atau. Nah, menggunakan kata atau disebut juga disjungsi. Ya, oke ya. Videonya nge-lag lagi nggak apa-apa. Ya, yang penting suara saya kedengaran ya. Oke. Nah, kalau tabel disjungsi ini menggunakan kata atau. Jadi seperti tadi juga di sini ada dua pernyataan, pernyataan P dan pernyataan Q ya. Jadi B atau B hasilnya B ya. B atau S hasilnya B. S atau B hasilnya B. S atau S hasilnya S. Kalau kita lihat di sini ya, kalau atau itu hampir semuanya B kecuali kalau dua-duanya S. Jadi kalau dua-duanya salah, maka hasilnya salah. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, peyem asal dari Bandung, betul ya. Dodol asli dari Bandung, salah. Peyem atau dodol asli dari Bandung. Kalimat tersebut bisa menjadi benar, ya, bisa menjadi benar karena ada kata atau. Jadi atau itu semacam pilihan, salah satunya benar, maka kalimat tersebut menjadi benar. Ya, gampang ya. Nah, cara lain biasanya kalau di dalam komputer itu benar dikatakan angka 1, salah angka 0 ya. Gitu, seperti itu. Nah, jadi maksudnya gini. Kalau di komputer itu kalau perkalian itu sama dengan, kalau dan itu sama dengan perkalian. Dan itu perkalian. Kemudian atau, kalau atau itu penjumlahan gitu ya. Jadi tadi itu disjungsi perkalian, konjungsi penjumlahan gitu.
Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya gini, B dan B. Itu artinya 1 kali 1. Hasilnya 1. Hasilnya B. B dan S sama dengan S. 1 kali 0 hasilnya 0. Tuh. Kalau pakai dan itu sama dengan perkalian. Ini untuk mempermudah saja ya, untuk mempermudah. Nah, kalau konjungsi pakai atau. B atau B sama dengan B. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, karena di dalam biner itu tidak ada angka 2, jadi dianggapnya angka 1. 1 tambah 1 hasilnya 1. Kemudian benar atau salah sama dengan benar. 1 tambah 0 sama dengan 1. Gitu. Ya, paham? Coba lihat di tabel sini ya. Nah, lihat di tabel. Tuh. Jadi kalau dan, maaf tadi, dan itu konjungsi ya. Nah, kalau pakai dan itu 1 kali 1, 1. Tuh, betul? 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. Gitu. Disjungsi, nah disjungsinya nih, tuh. 1 tambah 1, 2. Ya, berarti benar ya. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. Gampang kan? Ya, sip ya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Jadi tadi kita udah berkenalan dengan konjungsi dan disjungsi. Ternyata konjungsi itu adalah dan ya, disjungsi adalah atau. Nah, kita akan lanjutkan ke salah ya, sebentar. Nah, sini. Implikasi. Implikasi itu artinya maka ya. Oke. Nah, jadi ada dua pernyataan P, Q, kemudian disatukan dengan kata maka ya. Nah, contohnya misalnya ini, jika hujan maka pasai bawa payung ya. Jika cuaca hujan maka pasai bawa payung. Nah, ada beberapa kemungkinan ya, cuaca bisa hujan, bisa tidak hujan, pasai bisa bawa payung, bisa tidak bawa payung ya. Nah, sekarang kita lihat tabelnya ya. Jika hujan, maka pasai bawa payung ya. Ternyata kenyataannya hujan. Berarti kalau kenyataannya hujan kan berarti hujannya benar ya. Terus kemudian kenyataannya pasai bawa payung. Berarti benar ya. Berarti benar maka benar. Benar maka benar, maka kalau begitu, kalau ternyata hujan dan pasai bawa payung, maka kalimat jika cuaca hujan maka pasai bawa payung, berarti pasai tidak bohong gitu ya, maka benar. Maka benar. Gitu maksudnya ya, kalimat kenyataan yang pertama. Kenyataan kedua, kenyataannya hujan, ya berarti kan hujannya benar ya. Kemudian pasai tidak bawa payung, berarti pasainya salah, tidak bawa payung. Nah, berarti kalau digabung ya, jika cuaca hujan maka pasai bawa payung, ternyata kenyataannya hujan dan pasai tidak bawa payung, berarti pasai salah, gitu kan? Maka jadinya salah, gitu kan? B maka S hasilnya salah, gitu. Kemudian jika kenyataannya tidak hujan, berarti hujannya salah ya. Jika cuaca hujannya salah. Kemudian pasai bawa payung, pasainya tetap bawa payung, berarti benar, sesuai gitu ya, sesuai dengan kalimat ya. Jadi jika cuaca hujan ternyata tidak hujan, pasai bawa payung benar, pasai bawa payung berarti tetap benar. Jadi meskipun tidak bawa payung, tidak hujan, pasai bawa payung tidak apa-apa. Itu artinya sedia payung sebelum hujan, tidak disalahkan gitu.
Nah, sekarang kita lihat kalimat yang terakhir, kenyataan yang terakhir ya, keempat kemungkinan terakhir ya. Jadi tadi jika cuaca hujan ternyata tidak hujan, berarti hujannya salah, gitu kan? Pas saya bawa payung, ternyata pas saya tidak bawa payung, salah juga. Nah, jadi salah, kemudian salah, maka salah. Jadi jika cuaca hujan, pas saya bawa payung, jadi ternyata tidak hujan, dan pas saya tidak bawa payung, tidak disalahkan. Pas saya tidak disalahkan, karena apa? Karena memang kenyataannya tidak hujan, gitu. Jadi tidak bawa payung pun tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi tabelnya seperti ini kalau bikin tabel. Jadi jika benar, maka benar, hasilnya benar, ya. Jika benar, maka salah, hasilnya salah. Jika salah, maka benar, ternyata ya, tapi benar, benar. Jika salah, terus maka salah, benar juga. Jadi yang salah itu hanya jika q-nya salah. Jadi kalau makanya salah, nilai makanya salah, disalahin tuh, itu ya. Itu kalau kita pakai implikasi. Terakhir satu lagi yaitu biimplikasi. Ya, oke ya. Nge-lag lagi gambarnya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kedengaran suaranya, oke ya. Nah, sekarang tabel biimplikasi. Biimplikasi itu artinya jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika. Jadi di sini jika dan hanya jika B, maka B gitu ya. Nah, seperti apa sih contohnya? Kita lihat contohnya seperti ini. Jika dan hanya jika cuaca hujan, maka pas saya bawa payung. Berarti pas saya bawa payung itu jika dan hanya jika hujan. Jadi kalau tidak hujan, bawa payung salah juga. Beda dengan tadi. Kalau yang tadi mah tidak hujan, bawa payung nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini tidak hujan, bawa payung disalahin. Karena ada jika dan hanya jika. Gitu ya. Nah, kita lihat nih. Jika dan hanya jika. Nah, jadi ternyata kenyataannya hujan. Jika dan hanya jika cuaca hujan. Hujan, ternyata hujan ya. Kenyataannya hujan. Terus pas saya bawa payung itu udah jelas lah. Benar ya. Benar, jika dan hanya jika benar, maka benar. Nah, kalau yang tadi nih udah dibahas nih. Jika kenyataannya hujan, pas saya tidak bawa payung. Oh, ini mah jelas. Jelas disalahin ya. Kenyataannya hujan. Kenyataannya hujan. Tidak bawa payung pas saya. Wah, berarti itu sudah jelas salah. Nah, kemudian kenyataannya tidak hujan. Pas saya bawa payung. Nah, harusnya mah kan nggak disalahin, tapi di sini disalahkan. Kenapa? Karena jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika hujan saja harus membawa payung. Jadi akan menjadi salah gitu kan kalau pas saya bawa payung. Gitu. Nah, ini bedanya dengan yang tadi ya. Nah, kemudian ini, sebentar. Ini ada yang salah. Sebentar. Oh, ini yang terakhir. Ini contohnya salah ini. Padahal tadi sudah diupdate ya. Sudah diupdate tapi salah. Jadi yang terakhir ini maaf ini tayangannya salah. Jika kenyataannya tidak hujan. Kenyataannya tidak hujan. Pas saya tidak bawa payung. Ini kan kenyataannya tidak hujan. Salah. Berarti kan kalau hujannya salah berarti. Ternyata emang berarti tidak hujan ya, berarti kan salah. Jika dan hanya jika hujannya salah karena ternyata tidak hujan ya. Kemudian pas saya bawa payungnya salah. Ya jadi salah karena kenyataannya ternyata tidak bawa payung. Jadi salah ketemu salah, hasilnya benar. Ini salah ya tulisan ini. Jadi salah jika dan hanya jika salah, hasilnya benar ya, hasilnya benar. Yuk kita lihat tabel yang tadi. Nah, harusnya seperti ini ya. Jadi sekarang bagaimana cara menghafalnya? Yaitu tabel biimplikasi itu jika dua-duanya benar atau dua-duanya salah ya, maka benar. Yang lain salah. Gitu. Kalau berbeda pedantinya, BS-nya, maka salah. Nah, begitu anak-anak ya. Oke, gimana? Sudah
bisa difahami. Nah, jadi seperti itulah kita mempelajari logika. Sekarang kita waktunya ke contoh, ya, contoh soal. Ya, terakhir ya, contoh soal. Jadi di sini ada tabel, ini kalian harus isi tabelnya. Jadi di sini ada dua pernyataan P, Q, ya. Cara menyusunnya jika tabel ini masih kosong, cara menyusunnya adalah BBSS, ya. Kemudian yang keduanya BSBS. Nah, kayak gini ya, BSBS, Q-nya BSBS. Selalu seperti ini. BBSS, BSBS, itu biar seragam. Kalau tidak seragam salah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada negasi P. Negasi P itu apa tadi? Kebalikan dari P. Jadi kalau misalnya P-nya benar, maka negasi P-nya adalah salah. Gitu ya, ini benar, maka negasi P-nya salah. S, kalau S berarti negasinya benar. Ini benar, gitu ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kolom berikutnya di sini ada apa ini tadi? Disjungsi. Konjungsi ya, konjungsi. Konjungsi. Pokoknya dan lah, yang pakai topi itu dan ya, kalau terbuka itu atau. Nah, ini dan. Kalau dan artinya dikali ya, dikali. Dikali. Berarti yang ini kan yang digabung adalah negasi P dan Q. Jadi yang ini jangan dilihat, kolom satunya jangan dilihat. Lihat kolom ketiga dan kedua. 0 kali 1. 0 kali 1, 0 ya. Berarti S. Masih ingat kan tadi? Jadi kalau S itu 0, kalau B 1 ya. 0 kali 1, 0. Ya, jadi dan itu kali. Baris keduanya 0 kali 0, 0 ya. Baris ketiga 1 kali 1, 1. Baris keempatnya 1 kali 0, 0 juga. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini kan? Ya. Gitu. Jadi, yang dilihat negasi P dan Q. Terakhir, coba kalian isi ya. Terakhir ini isinya kolom terakhir apa? Caranya seperti itu, oke? Kalau lupa lagi, lihat lagi ke apa, tinggal digeser saja. Demikian, sampai sini dulu. Selamat belajar, tetap semangat ya. Muhammad taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.